tujuan nikah, cuma satu tujuan nikah. Kalau sudah nggak seperti yang dituju, solusinya cerai. Nikah itu ibadah, cerai juga ibadah. Jangan kita memandang kalau nikah itu ibadah, cerai itu ibadah yang Allah benci. Nggak ada dalil yang mengatakan begitu. Nah, perempuan mesti tahu kalau ladang ini kan akan jadi multifungsi buat pasangannya. Ya, namanya lahan kosong, entah si pemiliknya mau bikin apa, urusan dia. Sambil kita berhusnuzon, ladang kalau di tangan orang yang berilmu akan datang manfaatnya. Yang ketiga, lelaki memandang perempuan sebagai madrasah, sekolah buat anak-anaknya. Maka agama Islam inilah agama yang betul-betul menekankan perempuan, jadilah manusia yang pinter. Kalian madrasah buat anak-anak kalian. Bagaimana ke depan anak-anak tergantung madrasahnya. Sampai-sampai Quran bilang waqarna fi buyutikunna. Ini kan makom, tempat. Sebaik-baik tempat buat perempuan ya di rumah. Madrasah ya tempatnya diem, jangan pindah-pindah. Ya, suruh betul-betul menjadi sekolah buat anak-anaknya. Sementara laki-laki dalam syariat agama nggak boleh betah di rumah. Diamsalkan bak burung yang terbang pagi kosong temboloknya, balik sore temboloknya penuh. Yakdu himason wa taruhu bitanan. Tentu ketika dia mobile dengan aktivitas dunia, berangkat pagi pulang sore, otomatis ya dia akan letakkan anak-anak dengan perempuan yang jadi madrasah buat dia tadi. Sehingga nanti ada hiburan pelipu lara. Dan perempuan mesti paham sifat laki-laki. Kalau dia sudah menikah, mungkin dia safar pergi beberapa hari, ketika dia pulang kau dandan untuk menyambut dia, laki-laki akan bertanya tentang anak, bukan pasangan di depan dia. Kamu sudah dandan rapi, waalaikumsalam mas, masya Allah baru datang. Iya, anak-anak mana? Jangan sakit hati. Memang karakternya seperti itu gitu loh. Tadi nggak ada ngetok-ngetok, jadi ngetok-ngetok sekarang. Ya karakternya begitu. Tapi setelah dia melihat nanti ternyata anaknya seperti harapan dia ketika pulang nanti, karena kan yang dia dengar dari mulut perempuan, dan perempuanlah yang akan berkata baiti jannati, rumahku, surgaku. Itu bukan laki-laki loh yang ngomong. Rasul nggak pernah ngomong baiti jannati. Yang ngomong itu Aisyah radhiyallahu anha, perempuan. Maka kalau perempuan sudah ngomong rumahku, surgaku, tugas laki-laki membuktikan, ya kan kusiapkan sorga untukmu. Adapun anak-anak itu kayak sorga, wildanun mukhalladun, malaikat-malaikat kecil yang membawa air, pelengkap keindahan mata kita ketika masuk sorga. Wajar dong kalau si pemilik sorga akan nanya, mana anak-anak? Sehingga ketika didatangi anak-anak dia, ya Allah, yang rapi, yang bagus, yang wangi, mandinya sudah bersih, dia akan berterima kasih, makasih ya udah jaga anak-anak. Ya Allah, jadikan perempuan ini penghuni sorga ya Allah. Muliakan tangannya karena membuat baik anak-anak saya. Seperti itu laki-laki. Tapi kalau dia sudah pulang berhari-hari nggak pulang, pas pulang lihat anak, astagfirullah. Ini anak siapa? Mukanya kayak mochi Bandung. Bedak belepotan gitu loh. Ya, bagaimana dia mau nyaman? Sangat disayangkan sekali gitu loh. Demi Allah, sangat disayangkan sekali. Maka dia mesti mengerti bahwa dia merupakan madrasah buat anak-anaknya. Dan yang keempat, kita mesti mengetahui bahwa lelaki ini suruh memandang perempuan sebagai apa? Sebagai mar'ah atau cermin. Maka perempuan harus tahu kalian itu mar'ah atau mir'ah, cermin, tempat orang mengaca. Dan di muka bumi ini ada beberapa benda yang kalau kita ngelihat suruh berdoa. Yang pertama, kita disuruh ngelihat Ka'bah. Dan ketika kita melihat Ka'bah, kita disuruh berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Yang kedua, menatap wajah orang tua ya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, ketika kita menghadap kaca, kita bilang apa? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin
khulqi. Bisa gak perempuan yang dipandang sebagai cermin, kalau orang memandang kalian, dia terinspirasi akan zikir kepada Allah dalam bentuk dia berterima kasih tentunya. Kaulah cermin untuk kami wahai wanita, baik suami, anak maupun keluarga secara umum. Ya, Masya Allah. Ini perempuan mesti paham itu, sehingga ketika nanti dia tahu fungsi masing-masing. Laki harus begini, perempuan harus begitu. Yang namanya rumah tangga yang dikaitkan dengan bahtera tadi, perahu, manalah mungkin bahtera bisa berlayar tanpa gelombang. Tidak ada yang namanya bahtera berlayar tanpa gelombang. Gelombang itulah yang membuat perahu ini bisa berjalan. Bahkan kalau gelombang tidak ada, ya Allah akan datangkan angin untuk menimbulkan gelombang dan badai. Kalaupun tidak ada angin yang mendatangkan badai, diperintahkan nahkoda memerintahkan awaknya ini sebagian krunya untuk memutar baling-baling untuk menimbulkan gelombang. Sehingga yang namanya rumah tangga yang dikatakan bahtera tadi tidak mungkin bisa berjalan tanpa gelombang, tanpa prahara tadi. Cuma kalau orang yang sudah berilmu tentang rumah tangga, dia akan tahu konsekuensi dalam menikah ini beragam. Bahwa nikah ini punya tujuan dan nikah juga punya manfaat. Menjalani untuk menggapai tujuan tersebut atau menikmati manfaat dari pernikahan inilah yang akhirnya ulama membuat buku yang banyak untuk kita tahu. Hal yang pertama tadi, penekanan tentang tujuan nikah. Cuma satu tujuan nikah. Kalau sudah nggak seperti yang dituju, solusinya cerai. Nikah itu ibadah, cerai juga ibadah. Jangan kita memandang kalau nikah itu ibadah, cerai itu ibadah yang Allah benci. Nggak ada dalil yang mengatakan begitu. Bahkan ketika Allah mewahyukan Quran, di Quran itu dibukukan ada satu surat namanya surat cerai, surat At-Talaq. Itu surat cerai. Nggak ada surat An-Nikah. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya kedewasaan ini membutuhkan itu. Ada syariat memerintahkan islah. Ya ini mengoreksi. Bahkan Nabi mengatakan kalau kita lihat kemungkaran, rubah dengan tangan, islah. Kalau gerak fisik tangan tak dipandang, rubah dengan lisan. Kalau lisan pun tak didengar, tolong doakan. Ada usaha untuk merubah. Itu yang dikatakan kehidupan. Supaya jangan sampai kita nggak ada islah. Gitu ya, Masya Allah. Ya, ketika orang tahu bahwa tujuan nikah sudah berantakan, maka solusinya adalah perpisahan. Walaupun tetap ada usaha dan tahapan tadi, karena memang menikah itu ibadah, mengislah pernikahan juga ibadah. Dan kalau sudah pakai bahasa ibadah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Ya, karena rumah tangga Nabi juga sempat terjadi perceraian, betul. Nabi kan menceraikan istrinya yang namanya Hafsah. Cuma memang Allah utus Jibril untuk bertanya kepada Muhammad tentang perceraian itu. Ya, Muhammad mengatakan bahwa Hafsah keras dan saya pengen berumah tangga dengan ketenangan bukan dengan kekerasan. Cuma kerasnya dia, kata Allah, wahai Muhammad, Jibril bilang, sama dengan kerasnya dia ini ketika tahajud dan berpuasa. Rujuklah dialah pendampingmu di sorga nanti. Artinya Nabi juga melakukan itu, bukan tidak. Bahkan bukan cuma Nabi aja, Nabi Ismail pun diperintahkan menceraikan istrinya. Bahkan Allah perintahkan Nabi Lut untuk memisahkan diri dari pasangannya. Karena di zaman Nabi Lut ini, di zaman belum ada handphone, istri Rasul, istri Nabi pun berteman dengan LGBT. Hari gini ya apalagi banyak ya, karena LGBT ini kan jadi hiburan, kadang-kadang jadi tontonan. Di mana perempuan senang dipotong rambut sama yang LGBT ya, karena memang dia banyak kebisaan dalam urusan membuat cantik seseorang gitu ya, atau apalah menjadi sebuah pembina atau mungkin mentor dari olahraga, latihan ini latihan itu ya, sehingga perempuan banyak senang dengan orang-orang yang seperti ini. Dari zaman Nabi Lut sudah ada. Bagaimana Allah pisahkan sosok Nabi dan Rasul pertama Nuh alaihissalam dari istrinya sendiri. Perempuan penghuni neraka pertama kali istrinya Nabi Nuh. Ini menandakan ada perceraian, bukan tidak ada.
Ya, bahkan kalau di kalangan sahabat kita pernah mendengar yang namanya Zubair bin Awam nikah dengan perempuan yang diberikan gelar 2 ikat pinggang. Siapa? Asma binti Abu Bakar. Di hari tuanya Asma dengan Zubair bercerai. Di hari tuanya. Ya. Pernah mendengar kisah yang namanya Zainab binti Jahsy yang Nabi perintahkan nikah dengan Zaid, anak angkatnya. Ketika menjalani rumah tangga, Zainab nggak kuat datang ke Rasul. Aku nggak bisa melanjutkan ini wahai Rasul. Kalau bukan karena perintahmu aku nggak mau. Cuma aku sudah coba nggak kuat. Kenapa? Zaid jelek. Boleh perempuan komplain dengan pasangan yang dia nggak suka. Jangan dipaksakan. Jangan belaga-belaga suka, hambar nanti. Hidup ini jangan pura-pura. Suka bilang suka, enggak bilang enggak. Jangan suka sama yang enggak kan gitu. Mau enggak, jangan mau yang enggak kan gitu. Ya karena ini kita kalau udah urusan nikah bukan buat seminggu 2 minggu. Nggak tahu kalau ada orang Syiah di sini. Dia yakin ada kawin mut'ah, kawin kontrak dengan mahar yang dibikinkan akad. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin 10 juta 2 minggu. Kawin kontrak, kawin mut'ah. Kan itu akidah tersesat, akidah Syiah. Ya. Akidah Islam tidak, nggak boleh kita nikah niat cerai itu nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun memang tidak ada doa panjang jodoh. Orang kalau sudah menikah cuma 1 doa yang Nabi ajarkan. Doa lain nggak boleh, Ustaz. Bukan nggak boleh. Contoh Nabi cuma 1. Bicara doa bebas. Nabi hanya mengatakan kalau kamu diundang pernikahan teman kamu, terjadi ijab kabul, kemudian kamu ucapkan selamat, bacakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu lak, lakal barokah ya ahi. Laki-laki yang didoain dulu. Barakallahu lak, laka itu laki. Berkah untuk kamu laki-laki. Kenapa? Nikah ini ibadah yang mendatangkan berkah. Wa baraka alaik, semoga dengan keputusan kamu menikah ini dilimpahkan berkah untukmu. Baru wa jama'a bainakuma fi khairin, dan semoga Allah kumpulkan kamu dengan istri kamu ini dalam kebaikan. Tidak ada kata panjang jodoh, biar awet, biar tajir, banyak anak, nggak ada loh. Bukan nggak boleh berdoa biar panjang jodoh, boleh. Bahkan yang viral di kalangan kita doanya apa? Biar sakineh, mawadeh, warohmeh gitu. Ya kan, Samara. Kayak nama komplek di pojokan Jogja betul. Sakinah, mawadeh, warohmah gitu. Walaupun banyak orang bilang tat doain tat biar sakinah tat. Insya Allah amin. Cuma kamu tahu gak Nabi pernah mengatakan sesuatu tentang sakinah. Sakinah itu adalah buah yang dipetik, bunga yang dipanen dari pohon yang ditanam. Apa sakinah? Ketenangan, ketentraman. Berkaitan dengan sakanah. Ya. Wallahu ja'alakum buyutakum sakanan. Allah jadikan rumah kamu itu sebagai sakan, tempat tinggal. Maka Nabi mengatakan sakinah itu datang di tempat yang bagaimana? Ada dalil yang mengatakan majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa khufathumul malaikah. Sakinah itu datang kata Nabi di tempat yang Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, diturunkan malaikat, ya, diturunkan keberkahan, diliputi oleh para malaikat. Sakinah datang di tempat yang seperti itu. Sekarang bagaimana rumah tangga bisa sakinah kalau nggak ada yang ngaji di rumah, orang yang nggak mau belajar, cuma ngayal baiti jannati, home sweet home gitu ya, rumahku surgaku. Sementara kita sepakat surga itu gaib, betul? Karena yang ngomong rumahku surgaku itu Aisyah, di rumah yang sederhana. Rumah yang sekarang jadi makam Rasul itu rumah Aisyah. Rumah yang cuma berukuran 4x6, kecil banget loh. Di rumah tersebut, rumah yang nggak dibikinkan ubinnya itu marmer atau keramik yang mahal, nggak. Cuma pasir yang dipadatkan, dindingnya pun bata dengan jerami tanah dibikin bata, kemudian dengan lumpur dan kapur terjadilah dinding. Adapun gentengnya pelepah korma yang dirajut. Itu kalau kita praktekin sekarang, kita bikinin bini kita rumah kayak rumah Aisyah, yakin gak dia bilang baiti jannati? Berarti kita nggak bicara bentuk, kita tidak bicara bentuk,
Ya, kenapa? Karena sorga itu gaib. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala hatara ala kulli qalbin bashar. Sorga itu yang mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Udah jangan gampang bilang rumahku sorgaku kalau kamu nggak tahu sorga. Karena Quran ngasih bayangan sorga itu la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Kita nggak bicara fisik karena gaib. Cuma sorga itu kata Allah tidak terdengar dari dalam sorga kecuali kata salaman salaman. Ketundukan, kepatuhan dalam syariat. Bisa gak rumah itu membuat suami istri tunduk dengan syariat? Karena konsekuensi berumah tangga ya laki ya mimpin menyiapkan maklum buat pasangan. Ingetin kalau dia salah. Kalau kamu nggak ingetin dia berbuat salah, dosa istri ya dosa kamu. Padahal ada wantian, alla taziru waziratun wizra ukhra. Orang nggak mungkin terbebani oleh dosa orang lain. Cuma karena ikatan rumah tangga, kamu yakin bisa memimpin ini perempuan yang tadinya ayahnya yang beresiko menanggung dosa, sekarang kamu. Maka setiap laki dan perempuan ketika mau terjadi pernikahan, laki ngelihat perempuan dalam nazar, kemudian ta'aruf. Dalam ta'aruf dia simpulkan, ya Allah, baik banget ya, kira-kira saya bermanfaat apa buat dia. Begitu pula perempuan ketika dengar kisi-kisi tentang laki-laki dalam ta'aruf, ya Allah, yakin gak saya bermanfaat buat dia? Mindsetnya berpikir bagaimana bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik suami, sebaik-baik istri yang paling bisa memberikan manfaat buat pasangannya. Bukan mengambil manfaat. Hari ini mindset kita mengambil manfaat. Bahkan tidak sedikit perempuan berkata, kalau aku sih tergantung suami. Kalau suami baik ya saya akan baik, dia nggak baik saya akan nggak baik. Ya Rob, kalau perempuan tergantung suami, kenapa Aisyah menghafal hadis dan Quran sementara dijamin sorga sudah? Kalau perempuan tergantung suami, kenapa istrinya Nabi Nuh penghuni neraka? Kalau perempuan tergantung suami, kenapa Asia istri Fir'aun masuk sorga? Enggak ke sana arahnya. Ini rumah tangga, ikatannya misakon ghalizo yang dikatakan ibadah. Dan kalau sudah bicara ibadah, kita bicara tentang ubudiyah. Di dalamnya ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bahwa ibadah kamu hanya untuk Allah. Berani mengatakan benci dan cinta karena Allah. Ahbib habibaka haunan ma asa yakuna bagidu kayuman ma wa abghid bagidu kayuman ma asa yakuna habibaka yauman ma. Bisa gak kau mencintai seseorang karena Allah? Tolong cintai dia sewajarnya. Karena boleh jadi hari ini kau cinta, besok kau benci. Begitu pula benci karena Allah. Boleh jadi hari ini kau benci, besok kau cinta. Allah muqallibal qulub. Ini yang kita minta sama Allah. Sehingga kalau setiap orang berpikir bagaimana mendatangkan manfaat, Allah akan berikan manfaat. Allah akan berikan sejuta manfaat buat orang yang berpikir bagaimana bermanfaat. Karena biar bagaimana agama memandang al-yadul ulya khairun min yadis sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sehingga setiap pasangan berpikir bagaimana bermanfaat buat pasangannya. Inilah rumah tangga yang diinginkan. Ini baru muqaddimah sudah azan nih. Belum masuk materi loh ini ya. Silakan kumandangkan azan. Barakallahu fikum. Nah, fadhal.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardu. Amma ba'du. Jamaah sidang majlis kajian ilmiah Masjid Agung Syuhada bersama majlis ilmu Sofia Salehah yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Kita lanjutkan sedikit bahasan kita berkait tentang toxic marriage ini. Ya, karena memang orang yang berilmu tentang pernikahan, dia akan tahu bahwa pernikahan ini merupakan arena yang dijadikan sebagai medan ujian. Kita tahu seperti kisah hubungan Adam dengan Hawa. Adam dan Hawa, dulu Adam sendiri di sorga. Allamahul asma, Allah ajarkan semua nama. Sehingga segala hal Adam tahu namanya. Sampai urusan buah khuldi pun Adam tahu. Sehingga Adam tidak mendekati khuldi karena Allah larang untuk mendekatinya. Tapi setelah dia membutuhkan pasangan, hasrat laki-lakinya timbul, dia minta pasangan. Allah titipkan pasangan yang diciptakan dari tulang rusuk, supaya kamu tahu istrimu adalah bagian dari badanmu, bagian dari dirimu. Adam diberikan Hawa, baru disitulah mulai ujian dirasa oleh Adam alaihissalam. Maka ada istilah, pas punya Hawa baru Adam tergoda. Makanya ada istilah Hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu gitu loh. Jadi yang nafsu ini si Hawa, bukan Adam nih ya. Makanya ketika Adam tergoda oleh ajakan dari istrinya Hawa, bukan karena dia tidak tahu khuldi, Allah beritahu dia tentang nama khuldi. Cuma memang Allah jadikan sebagai penyebab datangnya ujian. Sampai setan pun nggak mengerti. Dia mencibir Adam, mengatakan, mana letak kesempurnaan dirimu wahai Adam? Kau juga tergoda bukan tidak? Kau berbuat dosa. Allah yang nyaut, wahai iblis, kalau Adam tidak berbuat dosa, hilanglah namaku Al-Ghafur. Dengan Adam berbuat dosa, turunlah syariat untuk memohon ampun kepadaku. Maka ada satu riwayat diskusi yang mengatakan, idlam tudnibu la dahaballahu bikum wa ja'a biqaumin idnibuna wa yastaghfiruna yaghfirullahu lahum. Allah berfirman, diskusi mengatakan, kalau kalian tidak ada yang berbuat dosa, aku musnahkan kalian semua. Kan kudatangkan lagi manusia yang dia berbuat dosa, kemudian dia mohon ampun, kudatangkan ampunan untuknya. Maknanya manusia tidak ada yang sempurna, pasti berbuat salah. Maka kalau kita tuntut pasangan kita ini nggak berbuat salah, kita nggak ketemu pasangan di dunia. Ya Allah, Ustaz nggak ngalamin sih jadi perempuan, Ustaz, dikecewain, disakitin, dizolimin, Ustaz. Ya Allah, Ustaz, saya nggak pengen lagi deh sama laki-laki. Kalaupun pengen, saya pengen sama malaikat. Wallahi bu, ibu nikah sama malaikat tetap ada kurangnya tuh malaikat. Sebulan setelah nikah sama malaikat, ibu bakal nyari, Ustaz pengen curhat lagi. Kenapa lagi bu? Diem aja Ustaz, gitulah. Nggak punya nafsu, emang malaikat. Ya, sehingga kita kalau menjadi hakim buat pasangan hidup kita nggak ada selesainya. Makanya agama tawarkan bagaimana mendatangkan manfaat, bukan mengambil manfaat, supaya hidup ini nggak melelahkan. Karena kan memberikan manfaat itu kan ibadah, yang dikatakan fattaqullaha mastata'tum tadi, bertakwa semampunya. Ketika dia berilmu, dia akan tahu. Toksik dalam merit ini ya, sebagaimana dijelaskan oleh ahlinya, bahwa perilaku yang ada dalam rumah tangga dalam bentuk manipulatif, entah laki entah perempuan nih, kalau sudah toksik ini masuk, sering memutarbalikan fakta untuk keuntungan diri sendiri. Dalam toksik ini ada manipulatif. Ya, mungkin si laki-laki berusaha untuk mengemas kata dengan harapan tidak ketahuan yang dilakuin, atau sebaliknya. Karena kalau masalah rumah tangga ini nggak bisa cuma satu yang kita bela atau satu yang kita salahkan. Dua-duanya salah. Ya, dua-duanya salah. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Ya Allah Ustadz, aku tuh dicuekin udah 3 bulan Ustadz. Coba Ustadz pikirin. Kita suruh mikirin dia ogah bener gitu loh. Anda yang punya masalah kok berkoalisi sama saya gitu loh.
Kan baru 3 bulan, Anda nikah sudah berapa lama? 10 tahun. 10 tahun yang lalu nggak ada masalah. Sekarang 3 bulan ada masalah. Berarti kan ada hukum sebab akibat. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, kan gitu. Ayo dicari sebabnya. Dulu kalian nggak ada masalah. Kenapa sekarang kalian bermasalah? Coba tolong mengislah diri. Kalau bahasa Nabi itu asli nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Cuma ya karena memang kita bahas tentang toksik ini, di dalamnya ada manipulatif. Ya, dalam rumah tangga ada tipu daya. Yang kedua, kadang toksik dalam marriage ini diterjemahkan bentuk keegoisan atau kurang empati. Maksudnya gini, hanya mementingkan diri sendiri dan sulit memahami perasaan orang lain. Nggak tahu penyebabnya apa. Sehingga sering ada celotehan perempuan di dunia ini, wanita ingin dimengerti, betul? Ya, selalu seperti itu kata-kata itu kan. Padahal kalau perempuan tahu fungsi laki-laki buat kalian, perempuan kalau sudah nikah, ini urusan akhirat sudah selesai ini. Kenapa? Ada lelaki yang siap membawa kamu ke surga. Maka semua diberikan tanggung jawab pada laki-laki tersebut. Dia akan memberikan masukan dan nasihat. Kalau dia nggak memberikan masukan dan nasihat, dosa yang kau perbuat dia pun tanggung. Karena ikatan rumah tangga tadi. Dikatakan dayus, betul. Itu kan dosa. Berarti dibangun dosa karena hubungan tersebut. Perempuan kalau sudah menikah, keuntungan yang kedua apa? Tidak ada kewajiban nyari dunia, nggak ada kewajiban nyari uang, karena konsekuensi perempuan dinikahi itu dinafkahi. Kata Nabi, hei laki-laki, antut imuha idha to'imta wa antar baswa idha labista. Tolong nanti habis ijab kabul, ambil tanggung jawab di pundak mertua kamu yang laki itu, pindahkan ke pundak kamu. Sekarang kamu yang ngasih makan dia. Kamu belikan baju yang kamu beli, artinya nilai. Jangan lakinya pakai baju mahal, perempuan pakai baju murah, nggak boleh. Kalau kamu sudah berumah tangga, ingat, ini rumah tangga butuh rumah untuk ada tahapan dalam kesempurnaan. Kamu laki-laki, iya, jangan kalah sama burung gereja. Burung gereja tiap mau beranak itu, tiap mau bertelur pasti bikin sarang. Dan nggak ada burung gereja numpang sama mertua, numpang nelor dong, nggak ada gitu lah. Kamu anak 4 masih numpang sama orang tua, nggak tahu malu kamu gitu lah. Kalah sama burung gereja. Ayo timbulkan rasa malu itu. Kita laki-laki, ya udah, kalau memang kita nggak sanggup beliin rumah, sewain rumah, kontrakin rumah. Fattaqullaha mastata'tum, semampunya. Baca sejarah Nabi dengan pasangannya, bagaimana rumah sederhana yang mereka miliki. Cuma rumah itu menginspirasi untuk membuka surga. Rumah yang mewah belum tentu jaminan kita masuk surga. Ya, kalau sudah ikatan itu indah, ya Rob, rumah seperti rumah Aisyah pun dikatakan baiti jannati tadi. Tapi kalaupun ikatan kurang bagus, rumah seindah apapun, wallahi baiti nari, rumahku nerakaku, gitu ya. Karena Nabi mengatakan seburuk-buruk rumah itu yang paling banyak teriakannya. Seburuk-buruk rumah itu yang paling banyak tangisannya. Seburuk-buruk rumah itu yang di dalamnya penghuninya tidak betah. Anda menghayalkan sorga, sorga itu nggak bau asem gitu loh. Sorga itu nggak bau busuk. Dalam sorga tidak ada yang menangis. Lihat orang dulu bijak sekali. Rata-rata orang dulu itu kalau dia bikin rumah pasti ada pendoponya, mengamsalkan untuk menyelesaikan urusan dunia di luar. Masuk ke rumah sudah nggak punya masalah. Kenapa? Rumah itu sorga, jangan ada masalah. Harapannya seperti itu gitu loh. Hari ini tidak, kita nggak mikir sampai ke sana. Masya Allah, subhanallah, lihat ya, demi Allah, egois dan kurang empati, kecenderungan mementingkan diri sendiri sampai lupa Anda sudah menikah, Anda sudah dinikahi, nafkah lahir batin yang kedua selesai perempuan. Yang ketiga, sorga perempuan itu di rumah, lain sama laki-laki yang nggak boleh tinggal di rumah betah-betah. Kenapa? Karena memang ada ayat yang mengatakan famsu fi manakibiha,
berjalan di muka bumi ini. Alam takun Abdullah wasiya fatuhajjiru fiha. Sejak zaman sebelum Nabi diutus sudah diberikan bayangan sama Quran. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-sayf. Laki-laki itu keluar rihlah, berdagang dengan cara rihlah. Hiburan laki-laki ya di luar. Kalau di rumah pasti sumpah, pasti punya masalah. Karena tugas laki-laki itu membuat sorga, bukan cuma sekedar tinggal di sorga. Maka perempuan kenikmatan ketiga setelah dia menikah apa? Ya nih dia disuruh betah di rumah, dan rumah paling baik buat perempuan. Ayat yang maju, wa qarna fi buyutikunna. Sebaik-baik tempat buat perempuan ya rumah. Maka kalau bisa bagaimana mulai berpikir kalau makin sukses, makin kita pengen di rumah. Sebenarnya kita tinggal di zaman yang perempuan wallahi bisa bisnis online kok gampang hari ini. Baru kemudian perempuan kalau sudah menikah cuma satu penekanannya, layani suami. Yang tiga kamu dilayani, difasilitasi. Yang satu kamu layani kalau dia datang. Layani suami. Itu kalau dia pulang. Kalau dia nggak pulang main handphone lagi. Subhanallah. Aymam ra'atin matat wa zawjuha radin fakanat min ashabil jannah. Karena perempuan mana saja yang wafat, ketika dia wafat suaminya ridha dengan kehidupannya sebelum wafat, surga jaminannya. Riwayat lain mengatakan idza sholatil mar'a khamsaha wa shamat shahraha wa hafazat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ay abwabi syi'ti. Mudah sekali saya kalau baca-baca hadis tentang perempuan, kalau bisa tuker takdir enak banget dah. Asal ngejaga sholat yang 5 waktu. 5 waktu, udah perempuan gak usah disibukin sama duha, tahajud, istikharah, witir, nggak usah. Yang wajib dijaga yang 5 waktu aja. Jangan diulur-ulur, jangan dibikin persahabatan antar sholat. Zuhur berteman sama asar, asar CS sama maghrib, maghrib satu keluarga sama isya gitu loh. Isya kadang-kadang tengah malam, kenapa belum sholat bu? Anak ya Allah gitu loh. Nggak boleh. Somat syahruha, jaga puasanya. Udah nggak usah kebanyakan posting puasa sunnah, utang Ramadan tahun kemarin bayar. Kalau udah bikin postingan kayak ustazah dadakan, masya Allah. Ayyamul bid, waduh. Senin, Kemis dan lain-lain. Utang Ramadan 2025 bayar. Karena penekanannya puasa Ramadan sebulan. Kalau terpotong haid seminggu berarti belum Ramadan. Belum Ramadan masih punya hutang. Hafazat farjaha, udah tutup aurat. Kenapa perempuan dikatakan aurat? Karena memang perempuan itu punya nilai. Diamsalkan seperti mutiara. Setuju ya? Ulama bilang perempuan seperti mutiara dalam cangkang. Ya lihatlah mutiara. Nggak ada mutiara keluar masuk cangkang entar-entar, nggak ada. Mutiara tuh betah dalam cangkang supaya terlindung dari lumpur kehidupan. Kalaupun dipaksa keluar, dibongkar itu cangkang, dipaksa keluar. Kalau mutiara terpaksa keluar, cuma 2 yang mengikat dia, imma perak, imma emas. Nggak boleh sembarangan perempuan diikat. Kalau kalian merasa mutiara, jangan mau diikat sama kuningan, apalagi diikat sama tembaga, jangan mau. Kalian punya nilai tersendiri, harus betul-betul mahal. Kalian tuh betul-betul merupakan mutiara tadi. Kalau laki-laki, istilah ulama tuh kalian emas. Laki-laki kalian itu logam emas. Jatuhnya kalian orang berebut. Naiknya kalian orang pegangin kalian. Laki-laki itu emas, bergaul dengan semua logam. Emas tidak pernah berubah karatnya, tetap yang dikatakan emas. Laki-laki seperti itu. Supaya kamu bisa mengikat mutiara tadi. Masya Allah. Subhanallah. Lihat, agama menggiring kita supaya paham itu. Nah, setelah kita tahu itu, otomatis perempuan harus tahu laki-laki suruh menikah dengan kalian dengan 4 alasan. Ini yang kalian mesti miliki ini. Ya, karena nanti toksiknya ini akan terjadi. Tapi kalau 4 ini kalian punya, kalian nggak bisa manipulatif. Kalian nggak bisa diegoisin. Kalian punya price.
Kata Nabi, tungkahul mar'ah li arba'in. Laki-laki yang belum menikah, kalau nanti kalian nikah sama perempuan, nikahi perempuan karena 4 alasan. Ya, ingat, laki-laki nikah itu manistato'a minkumul ba'ah, yang mampu ba'ah, membiayai, memberikan nafkah lahir batin. Maka dikatakan nikah itu lambang kemampuan. Sehebat-hebat apapun laki-laki dengan usahanya, kalau dia belum menikah, dia belum hebat. Lagi alasan apa kalian takut nikah? Nungguin Dajjal turun? Hah? Subhanallah. Gocek hati anak orang aja, tembak anak orang kalau laki-laki gitulah. Berteman sama sinyal wifi. Ayo, bismillah, itu lambang kemampuan. 4 hal yang mesti kalian tahu. Perempuan dinikahi yang pertama, 5 liha. Cari perempuan yang kaya, jangan nikah sama perempuan yang miskin. Nabi yang nyuruh. Kaya dalam artian perempuan yang punya talent, yang punya nilai. Sehingga perempuan ini kaya itu jangan dianggap punya rumah, punya harta, punya waris, enggak gitu. Tapi dia betul-betul punya nilai. Biar nanti laki-laki nikahin kamu itu nggak nyembarangin kamu. Hei perempuan, jangan pernah bucin sama laki-laki, jadi budak cinta. Modal nangis, ngambek, serumah bau ingus, minta tambahan bulanan. Jangan. Bikin laki-laki malu kalau nggak ngasih nafkah ke kamu. Nafkahi aku, anak-anak, nafkahi. Atau aku bisa nyari sendiri. Aku sanggup. Itu yang betul-betul dipertontonkan sama perempuan di zaman Nabi. 9 istri Nabi semuanya orang kaya. Nggak ada yang miskin. Nggak ada, wallahi nggak ada sama sekali. Dari mulai Khadijah, kemudian Sauda. Saya pernah datang ke kampungnya Sauda, itu dekat Ar-Ruha, antara Badar dengan Madinah itu. Saya pernah naik motor sampai ke sana itu. Ada terkenal dengan Sumur Ruha itu. Itu kampung yang subur, masya Allah. Kita tahu Aisyah anaknya Abu Bakar orang kaya, betul. Kita tahu yang namanya Zainab binti Jahsy, mantan istri anak angkat Rasul yang namanya Zaid bin Haris, betul. Yang akhirnya mereka bercerai. Kemudian Zaid anak angkat Nabi nikah sama Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ya, orang tua asuh Rasul selain Halimatus Sa'diyah. Lagi-lagi zaman dulu banyak laki-laki nikah sama yang lebih tua. Ya, karena cari teman hidup, bukan pelampias syahwat. Maka nikahi perempuan karena hartanya. Lihat kemampuan dia untuk bisa survive. Karena orang-orang ulama Yaman suka bilang, laki-laki, al-walad lil khal. Ini pepatah ulama. Laki-laki jangan sembarangan nikah. Anakmu tergantung iparmu. Loh kok ipar? Iya. Kamu kalau lihat perempuan cakep main nikahin tapi nggak tahu latar belakang keluarganya, boleh jadi nanti dia hamil habis nikah. Kemudian kamu meninggal. Anak kamu lahir di tangan siapa? Ipar. Tapi kalau dia punya nilai, punya pekerjaan, dia bakal membackup anaknya. Dia bakal menjadi single parent yang membiayai anaknya. Dan banyak orang hebat tercipta karena single parent ibunya. Imam Bukhari ibunya single parent. Imam Syafi'i ibunya single parent. Bahkan Nabi Isa ibunya single parent. Jangan ditiru kalau dia emang nggak punya laki. Ya. Banyak kisah-kisah single parent yang masya Allah. Ya, 5 liha nikahi karena kayanya. Karena dia punya nilai. Dan Nabi menikah dengan Khadijah. Apa kelebihan Khadijah? Ini yang nggak dimiliki oleh perempuan lain. Khadijah ini suka sekali bermuamalah dengan laki-laki, tapi nggak menjadikan laki sebagai pegawai. Bagi hasil, bawa dagangan saya. Berapa lakunya kita bagi keuntungan. Karena dia tahu laki-laki bukan untuk diduduki. Laki-laki bukan pegawai perempuan, laki-laki pemimpin perempuan. Ini yang membuat Khadijah terpicu sama Nabi. Melalui Maisarah dia kirim salam. Sometimes perempuan lebih dewasa ketimbang laki-laki. Jadi kalau kamu melihat ada laki-laki yang kamu yakin kamu bisa dipimpin sama dia, teman kamu suruh ngomong. Jangan terus kita orang timur kapan kawinnya kalau begitu. Boleh, bukan tidak. Dalam agama silakan. Karena nikah itu ibadah. Yang matang duluan yang berharap silakan, bukan nggak boleh. Banyak kok kisah yang seperti itu. Masya Allah. Ya, yang kedua, lihasabiha. Nikahi perempuan karena nasabnya. Tadi itu
Karena boleh jadi kalau kamu meninggal, anak kamu lahir, nasabnya kemana? Coba kan qadarullah wa masya kita nggak bisa milih takdir kan. Kadang-kadang kita punya nasab yang nggak baik. Kita mungkin mu'alaf, kita mungkin punya masa lalu yang buruk. Alas, di zaman Nabi banyak sahabiat yang kayak begitu. Kalau nasab kamu memang merasa kurang baik ke atas, tolong buatlah nasab yang bagus. Bikin anak cucumu bangga punya ibu, punya nenek kamu. Itu nasab. Perempuan mesti pinter, madrasah, bikin bangga anak cucu kamu bernasab kepada kamu. Baru yang ketiga, li jamaliha, lihat cantiknya. Cantik tawaran yang ketiga, bukan pertama. Karena kita bicara manfaat, bukan bicara pelampiasan syahwat tadi. Kalau nikah karena syahwat, Nabi nggak nikah sama Khadijah 15 tahun lebih tua. Nabi nggak nikah sama Saudah, di mana fisiknya Saudah pun memang bukan fisik perempuan cantik, pendek gemuk. Aisyah suka ngeledekin ini. Karena Aisyah sangat pencemburu. Aisyah sangat pencemburu. Masya Allah. Demi Allah. Maka dia banyak ledekin, dan dari sini kita bisa nyimpulin. Bahkan Aisyah pernah bilang, apa kelebihan perempuan yang namanya Khadijah yang kau cintai? Dia perempuan yang gusinya kelihatan. Kenapa? Karena dia ompong ketika usia tua bersama Nabi. Kebayang? Ya, usia Nabi 50 lebih. Ya, Khadijah sudah 60 lebih, sudah ompong. Laki-laki nggak peduli dengan fisik perempuan, tapi kenyamanan yang dia harapkan dari perempuan tersebut. Ya, makanya nggak sungkan Nabi menikahkan Zaid, anak angkatnya tadi, setelah pisah dengan Zainab, ya, dengan Ummu Aiman. Dan Zainab nikah sama Nabi supaya kamu tahu istri anak angkat boleh kau nikahi. Bukan Nabi disuruh jadi tukang kawin, jadi contoh bolehnya nikah laki-laki dengan yang lebih tua, laki-laki nikah karena perempuan pintar masak, atau gadis cantik dengan nasab yang bagus, atau anak istri anak dari istri dari anak angkat, atau macam-macam sampai Maryam Kipti nanti, ya, rampasan perang yang dinikahi sama Nabi, masya Allah. Atau mungkin istri sahabat yang namanya Ummu Salamah. Abu Salamah sahabat Nabi. Abu Salamah meninggal, kemudian Ummu Salamah nggak mau nikah lagi karena dia tahu perempuan janda tidak boleh menikah yang kedua dan seterusnya dengan laki-laki yang lebih rendah dari yang pertama. Maka dia nggak menolak ketika yang ngelamar dia Rasul. Dia jelas kalah Abu Salamah. Ya, jadi harus tahu sampai ke sana. Fikihnya panjang nih. Maka saya bilang tadi sama panitia, ini yakin toxic merit yang kita bahas. Nggak butuh waktu panjang. Daurah harusnya masalah kayak beginian. Tapi kita coba kemas ya supaya ada perwakilan lah paling tidak. Kemudian perempuan yang keempat, ya, lidiniha, lihat agamanya. Ustadz, kenapa agama yang keempat? Karena sejak zaman dahulu laki-laki dominan dalam agama. Ini kan cuma era milenial, di mana majelis itu banyakkan perempuan ketimbang laki-laki. Di zaman Nabi, di zaman para ulama, sampai tahun 2000-an saya masih ingat awal-awal saya berdakwah. Sampai ibu-ibu datang, Ustadz bikinin kajian buat ibu-ibu, nggak ada. Dulu nggak ada kajian ibu-ibu. Sekarang semuanya kajian ibu-ibu. Kok agama terakhir? Karena agama menekankan suamimu adalah guru agama untukmu. Suamimu adalah guru agama untukmu. Laki-laki itu membimbing. Laki-laki dulu keramat buat istrinya loh. Saya masih ingat kalau saya dulu masih anak-anak suka pakai piring punya ayah. Ibu saya suka bilang, itu punya orang tua, pakai yang lain. Saya pinjam gelasnya, punya orang tua, jangan pakai punya orang tua. Makanannya dipisah, semua dijaga. Sendal sepatunya diomelin kalau kita pakai. Orang tua ayah kita keramat buat kita. Ibu kalau sudah ngomong, nanti ayah pulang mama laporin. Jangan takut kita. Hari gini nggak terjadi. Anak makan pakai piring ayahnya biasa. Baju ayahnya saja dipakai, udah muat gitu loh. Dulu saya suka bilang, mah ini minuman siapa tiap pagi sama makanan punya ayah kamu. Mama ngasih begini kan ayah nggak selamanya minum, nggak selamanya makan, biarin tugas perempuan melayani. Hari gini kita lihat meja kita tiap pagi kosong, kita tegur, ini nggak ada makanan sama minuman, lu nggak minta, begitu katanya. Oh berarti nunggu diminta dulu baru difasilitasi gitu loh. Subhanallah. Ya, dan kita lihat ayah kita sering dimaki di depan anaknya. Sehingga satu waktu si ibu bilang, nanti mama bilangin ayah kalau dia pulang. Anak sekarang nggak takut, ayah yang dibentak diem. Sama mama aja takut. Sehingga takut. Ayah tuh sok belajar kajian tauhid tapi berbuat syirik takut sama mama gitu.
Hari gini sudah broken home, punya cikal bakal dalam rumah tangga. Allahu Akbar, subhanallah. Nah, toksik yang lain apa? Sering menghasut, drama. Ini nih, kadang-kadang kalau kita laki-laki, karena kita tahu konsekuensi ketika Adam tergoda oleh rayuan Hawa, Adam yang minta maaf sama Allah, dan terkenal doa Adam, Robbana zolamna angfusana. Itu doa Adam, bukan doa Hawa. Padahal dia yang digoda, dia yang tergoda. Tapi dia bilang Robbana, bukan Robbi. Robbana. Dia bisa bilang Robbi, tapi dia bilang Robbana. Duhai Tuhan kami, Tuhan Adam dan Hawa. Zolamna angfusana. Kami Adam dan Hawa telah berbuat zolim. Wa illam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan kami Adam dan Hawa, lanakunanna minal khasirin. Kami Adam dan Hawa rugi. Kalau doa ini dibaca sama Hawa, Robbi zolamtu nafsi. Ya Allah, aku telah berbuat zolim untuk diriku. Masya Allah. Itu laki-laki. Ada malaikat mau cerita, ini cerita biasa. Datang ke satu pasangan suami istri, udah ada anaknya sih. Kata malaikat maut, siapa di antara kalian yang pertama saya mau cabut nyawanya? Suami dengar kayak gitu, siapa kamu malaikat maut? Ambil nyawa saya, jangan istri dan anak saya. Itu laki-laki. Kata malaikat, kalau kamu gimana perempuan? Mau saya ambil nyawa? Jangan, dia aja nih. Gitu. Lakinya ditunjuk. Ini sering terjadi. Sehingga kalau perceraian, yang sering diajak koalisi itu anak oleh ibunya, bukan oleh ayahnya. Ini yang sering terjadi. Subhanallah. Ayah, mama gini, mama gini. Udah. Jangan jadi hakim buat mama kamu. Dia capek. Maklumin dia. Dia lelah merawat kita, menjaga rumah tangga sini. Sudah, siapkan maklum. Laki-laki seperti itu. Ini perempuan datang ke mamanya, mama masa ayah gini. Baru tahu kan? Mama 10 tahun sama dia. Ini kayak begini, ini nanti masuk kategori yang saling menghasut di antara orang tua sama anak. Udah gini aja. Nanti kalau papa kamu pulang, kita ke depan berdua. Kita dari luar pagar kita demo, turunkan papa, ganti papa gitu. Ini toksik nih ya, mengajak koalisi itu. Atau mungkin sampai level hulu, kontrol yang berlebihan. Ya kamu harus tahu dalam ta'aruf tuh semua terbongkar harusnya. Makanya wahai para wanita, Nabi bilang, kalau ada laki-laki yang baik melamar kamu, jangan kamu tolak. Baik yang kamu tahu tentang kebaikannya. Apa kebaikan yang pertama? Lihat yang pertama akhlaknya. Nabi mengomentari lelaki yang baik di mata para sahabat di saat itu, di antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair dan lainnya. Nabi mengatakan, khiyarukum lin nisaikum. Yang paling baik di antara kalian wahai laki-laki, yang paling baik dengan perempuan kalian. Siapa perempuan kalian? Ibumu. Siapa perempuan kalian? Adik kakak perempuanmu. Siapa perempuan kalian? Anak perempuanmu. Siapa perempuan kalian? Istrimu. Kenapa istri yang terakhir ada bekas di antara kalian? Lihat lelaki yang dekat sama ibunya, bukan bayi bongsor yang suka ngadu masalah, bukan. Karena sampai kapanpun, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun kau di mata mereka, wallah, orang tua nomor satu buat kita. Bahkan kita selalu mengatakan, wallahi ya ummi inti ala ro'si. Wahai ibu, kau di atas kepalaku. Maka saya sering bilang kepada para wanita, demi Allah, kalau kamu butuh cinta pasanganmu, cintai yang dia cintai. Sebenarnya hukum asal mengambil cintanya orang, cintai yang dia cintai. Jangan pernah benci ibu seorang laki-laki. Dan kau tidak akan mendapatkan sempurna cinta laki-laki yang ibunya dibenci. Suami saya tetap sayang, udah saya nggak akur sama mertua. Bohong dia pura-pura. Yang kedua, jangan pernah benci anak gadis seorang laki-laki. Tidak ada cinta sempurna laki-laki yang diberikan pada perempuan yang membenci anak gadisnya. Ini rumus mendapatkan cinta seorang laki-laki. Dan yang ketiga, laki-laki suka memberi sesuatu, jaga apa yang dia beri. Semodern-modernnya laki-laki, demi Allah, dia lebih suka perempuan yang feminim. Yang ketika dia berangkat ke kantor, dia lihat lagi bebenah, lagi rapi-rapi. Hati-hati mas ya, fi amanillah. Bukan perempuan di pojokan sofa lagi scroll handphone. Pergi. Hati-hati ya.
Begitulah laki-laki, Masya Allah. Sehingga perempuan mesti tahu itu. Maka lelaki yang betul-betul khiyar, lelaki yang betul-betul bagus akhlaknya, baru bicara agama. Agama itulah yang membuat dia punya aturan main, karena way of life-nya jelas. Maka Nabi mengharamkan perempuan menikah dengan lelaki yang suka memukul, dengan lelaki yang bakhil. Kenapa? Karena cuma lelaki bodoh yang suka mukul perempuan. Lelaki suka mukul perempuan, jiwa perempuannya kuat, penakut di luar. Demi Allah. Dan lelaki yang bakhil, lelaki yang tidak tahu juntrungan arah kehidupan. Pada rumus tajir kita ketika unfik alik, berikan nafkah, Allah akan berikan kamu nafkah. Rumus tajir kita ketika mencukupi nafkah buat keluarga kita, antud'imuha idza ta'imta wa antalbasu idza labista. Itu kenyataan dalam hidup. Maka toksik ini timbul karena kurang matangnya kita sebagai pasangan, baik laki maupun perempuan. Disitulah agama maju, yuk berilmu sebelum berkata dan beramal. Sebenarnya banyak nih manfaat pernikahan, penyebab kehancuran dan lain sebagainya. Cuma karena diingatkan sudah waktunya. Qadarullah wa masa'afa'ala menjadi mukadimah bahasan kita. Semoga tertangkap maksudnya. Sisanya kita berdialog. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Baik, alhamdulillah kita sudah dengar ya dari Ustaz banyak faedah ilmu. Kuncinya adalah toxic marriage ternyata disebabkan oleh kurang matangnya kita, dan cara kita bisa mematangkan diri adalah dengan membekali dengan bekal ilmu. Barakallahu fikum. Dan kita selanjutnya akan membuka cerita yang jawab tapi tidak terlalu banyak ya. Bapak Ibu dan para jamaah sekalian, kita membuka cerita yang jawab secara langsung. Silahkan yang bertanya wajib sesuai atau juga masih dalam koridor tema yang kita bahas hari ini. Jadi silakan, kami akan membuka satu atau dua penanya. Silakan. Oke, yang kedua dulu saya bikin ya. Nanti yang apa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yahsinuka insyaallah. Hayakallah. Ya Ustaz, bagaimana ketika teman-teman yang sedang ada di keluarga broken yang punya niat takut ingin menikah karena traumanya Ustaz? Jazakumullah khairan. Ada ikhwan punya trauma takut nikah. Karena ada broken home dalam keluarganya. Suruh pakai androk motif kembang tuh lagi gitu. Jangan kebanyakan main handphone, makanya laki-laki tuh nggak begitu. Laki-laki tuh betul-betul mengerti bahwa hidup ini nggak dibina dengan trauma gitu loh. Makanya mesti dia bangkit. Ya surga nggak bisa kita masuki dengan trauma yang kita miliki. Dia mesti kenal Allah. Dia mesti tahu Allah. Makanya laki-laki jangan terlalu sosialita. Banyak cerita-cerita yang mendayu sehingga mengaitkan dengan kecewa dalam rumah tangga. Jangan. Laki-laki bangkit. Laki-laki berpikir bagaimana mendatangkan manfaat, bukan mengambil manfaat. Laki-laki itu bukan sosok makhluk yang ada di pojokan kamar yang cuma scroll handphone doang gitu loh. Laki-laki itu kuda coklat yang berkeringat di tengah panasnya matahari, meringkik untuk mencari nafkah buat keluarganya. Kalau dia belum dapat pasangan, dia akan muliakan ibunya. Dia cari pasangan yang bakal memuliakan menjadi sebuah hadiah buat keluarganya. Laki-laki seperti itu. Dan laki-laki itu nggak banyak berkata-kata. Kelak dia berumah tangga, dia berpikir pergi karena tanggung jawab, pulang karena cinta. Laki-laki seperti itu. Akan melahirkan generasi robbani nantinya. Makanya udah jangan kebanyakan trauma. Saya bilang tadi sama panitia, kayaknya kita pengen bikin kalau perlu daurah nih di Jogja nih tentang apa? Tentang kajian anak-anak Gen Z nih. 16 sampai 25 nih. Ya di mana banyak sekali kelabilan. Gampang kecewa sama orang tua, bunuh diri. Kecewa sama teman, merasa dibully, pasang bom, meledakkan diri dan lain sebagainya. Ini Masya Allah. Kenapa? Karena anak-anak sekarang nggak kayak orang dulu yang musuh tuh depan mata gitu loh. Orang tua suka bilang dulu, Subhan, jangan keluar, itu ada 3 orang mau nyakitin kamu. Ya baru 3 sama 4 kita ladenin. Dulu kan musuhnya nampak depan mata. Hari gini anak kita di pojokan kamar pucat, pertak, tangannya dibunyiin. Kita bilang, kenapa nih? Aku mau dipukulin sama orang, Buya. Mana orangnya? Tuh di WA. Musuhnya di WA, ghostingan gitu loh.
Dulu perempuan jatuh cinta dikasih bunga asli dan dicium. Ya Allah makasih. Hari ini perempuan jatuh cinta dapat bunga emot. Dulu senyumnya asli, sekarang senyumnya emot gitu loh. Ini kita nih gede sama ghostingan gitu loh. Jangan bangkit bro. Hidup ini kenyataan. Rezeki maut jodoh udah selesai. Tinggal kita yakin gak sama Allah. Buruk sangka kita itu yang mendatangkan keburukan. Allah yang bilang, "Wadzalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fasbahtum minal khasirin." Prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, keburukan yang bakal kau rasa. Bukan Allah nggak kasih jodoh sama kamu, cuma kamu buruk sangka sama Allah. Kamu kan sering diundang kondangan, baik online maupun ada undangan khusus. Ya, biasanya dalam undangan khusus itu ada sablonan ayat Ar-Rum ayat 21, betul? Di belakang buku undangan itu, baca coba. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan Allah ciptakan, tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan pasangan dari jenis kalian. Kalian itu lahir berpasang-pasangan. Cuma buruk sangka ini yang mendatang kenyataan yang berbeda. Seperti rezeki tadi, kita buruk sangka sama Allah. Orang kafir saja punya villa kok di gunung sana. Apa dia doanya mustajab? Enggak, itu rahmannya Allah. Masa kita orang Islam gak dikasih sama Tuhan? Apa Tuhan salah? Enggak, kitanya yang gak kenal Allah. Jujur sajalah, sudah berapa lama kita sholat ke Allah? Allah yang kita gak hafal namanya, betul? Berapa lama Anda minta ke Tuhan-Tuhan yang Anda gak kenal namanya? Dan Anda tenang-tenang saja kan? Lucunya dia berkata, "Ustadz, aku lagi jatuh usaha aku. 3 hari aku tahajud, Ustadz." Hari keempat Allah jawab. Masya Allah, Nabi aja butuh 13 bulan untuk dijawab doa masalah kiblat. Ente 4 hari dijawab. Usaha apa sih ente? Ya saya membuat sebuah kegiatan, event ini event itu, yang isinya semua dosa. Apakah dosa itu dijawab sama Tuhan? Tidak. Anda cuma merasa dijawab dan Anda nggak kenal Tuhan yang menjawab. Itu masalah Anda. Agama Anda pakai feeling. Kalau feeling aku sih Tuhan dengar. Feeling. Nggak ada agama feeling. Agama tuh yazra, yahsud, tanam, petik. Kalau kamu nggak nanam, apa yang kamu mau petik? Simpelnya agama. Ya, barakallahu fikum. Nah, dari penanya mangga antum menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang akan menanyakan sini bahwa tadi Ustaz menyampaikan bahwa wanita itu lebih baik di rumah. Sedangkan bagaimana Ustaz untuk wanita-wanita yang disini sebagai pejuang, misalnya seperti guru-guru itu di sekolah-sekolah itu banyak wanita ya Ustaz ya? Iya. Ya. Itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naam. Yang bilang rumah lebih baik buat perempuan bukan Ustaz tapi Allah. Wa qarna fi buyutikunna. Ustaz cuma menegaskan sekali lagi. Fitrahnya perempuan itu di rumah. Sehingga kalau perempuan lebih betah di luar rumah berarti hilang dari fitrahnya. Makanya Ustaz bilang tadi, kalau kamu sudah merasa cukup dengan aktivitas di luar, baliklah ke rumah. Karena sorga itu mesti ada bidadarinya. Ini yang punya sorga datang, mana orangnya? Sorga kosong, betul. Ya justru tempat yang paling baik buat perempuan adalah di rumah tadi. Bagaimana kalau dia memang harus terpaksa keluar? Kata terpaksa itu kan darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Kalau sudah darurat nggak ada hukum, balik kepada dia dengan Tuhan. Aku single parent, kalau aku ndak kerja gimana Ustaz? Qadarullah wa masa'afa'ala. Atau mungkin ketika ta'aruf, dia bilang sama suaminya, kalau nanti kita nikah, aku akan ikut kamu kemana aja. Cuma sebelum terjadi pernikahan aku ngomong ya, aku nih jadi tulang punggung keluarga, kerja buat mama, buat papa. Kalau nikah sama kamu aku nggak kerja lagi. Cuma mama papa dari mana rezekinya? Itulah. Bisa gak bantu nanti? Ya gajiku sih belum banyak, cuma aku bantu cuma secukupnya. Boleh gak kurangnya aku cari dengan pekerjaan?
Itu akad, namanya akad nikah. Kalau suami sudah izinkan ya silakan, nggak ada masalah. Ya, jadi ada akad yang dipahami. Kenapa? Karena memang tadi tetap biar bagaimana perempuan harus lebih betah di rumah. Sama dengan riwayat yang mengatakan bahwa perempuan ini tidak boleh safar tanpa mahram. Jangan cari ustadz yang bisa bilang boleh gitu loh. Heran, setiap acara kajian ustadz boleh gak umroh tanpa mahram gitu loh. Kalau umroh nanya mahram, giliran belanja ke Singapura atau ke Tenabang dari Jogja, nggak pernah nanya mahram gitu. Giliran umroh nanya, ustadz sepakat Nabi yang bilang tidak boleh perempuan safar tanpa mahram. Selesai sudah. Tapi kan darurat tuh kalau udah pakai tapi. Kalau sudah pakai tapi, urusan kamu dengan Allah bukan dengan ustadz. Sehingga kalau terpaksa kamu safar tanpa mahram, ulama cuma bisa nasihatin, bukan memberikan hukum. Apa kata ulama? Jangan jalan sendiri dengan perempuan soleha, ya. Itu nasihat. Tuh boleh. Yang bilang boleh siapa? Gitu loh. Ini cuma nasihat. Jangan sendiri kalau kemana-mana. Harus bareng-bareng. Itu nasihat. Karena darurat mesti dinasihatin. Itu agama. Ya jadi Bu, kalau memang terpaksa ya gugur hukum. Balik ke diri Ibu dengan Allah tentunya. Cuma tetap maksud agama menjaga perempuan karena mutiara perempuan tadi. Perempuan takut kalau jatuh siapa yang nolong, disakiti siapa yang ngebela ya. Mesti ada yang melindungi. Perempuan adalah sesuatu yang terlindungi. Ke arah sana sih arahnya ya. Makanya ya carilah pasangan yang paham bahwa kamu tuh mutiara. Ya bukan manik-manik plastik yang gampang dibuang. Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin kita terakhir ya sekarang kita buka penanya satu ikhwan satu akhwat. Silakan ada yang ikhwan, ada yang bertanya, mungkin di Bapak dan Tengah, mungkin yang akhwat biar pikirnya disampaikan terlebih dahulu. Oh sudah ada di belakang, sudah ada yang di tangan. Silakan kita ke yang ikhwan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya jadi yang pertama kita pribadi. Nah, Tapi yang saya maksud saya pun juga ibadah. iya, Padahal saya betul tetapi itu tidak. iya. Karena ini mohon penjelasan. Kemudian yang kedua, yang diharapkan efek dari pacaran barangkali bukan laki dan istri, bukan suami dan istri, tapi efek sang anaknya. Makanya bagaimana nanti menghadapi anak yang ditinggal keluarga yang broken seperti itu. Iya. Sebenarnya kalau sudah bicara efek, bicara awal kita menikah. Karena buah itu nggak bisa dibahas bentuknya kalau nggak ngerti nanamnya, Pak. Ya, jadi jangan ngomongin masalah payak bentuknya nggak layak jual nih. Nanamnya dulu gimana gitu ya. Kalau sudah begini kita agak sulit. Ya jangan ngomong bentuk, kita ngomong rasa kalau sudah gitu. Padahal kita bicara rasa gitu ya. Jadi ya memang tadi kita bahas makanya semua dengan harapan nggak begitu, Pak. Ketika laki-laki berilmu tentang perempuan yang dia pilih dan perempuan pun berilmu tentang lelaki yang dia terima lamarannya, ya dengan harapan nanti rumah tangga ini penyebab surganya Allah, memperbanyak umat. Kalau dilahirkan anak dari rahim seorang perempuan yang soleha, benih laki-laki yang soleh, akan ada anak-anak yang soleh dan soleha yang banyak, umat yang banyak. Kalaupun nanti kenyataannya ayah yang soleh, emak yang soleha ini, anak yang gak soleh itu ujian. Tapi biasanya keburukan anak tergantung ibu. Makanya lihatlah Nabi Nuh, kenapa Kan'an durhaka? Mamanya durhaka. Lihatlah bagaimana keburukan dari anak-anaknya Nabi Allah Lut. Belum lagi nanti beberapa hal baik contoh yang lain lah. Kita nggak mungkin bahas semua secara total karena waktu juga ya. Nah intinya berilmu sebelum beramalnya kita tekankan, Pak, supaya nggak terjadi itu. Kayaknya jawabannya untuk dua-dua soal tadi insyaallah ya. Fadlan. Baik, terakhir dari ibu-ibu silakan yang sudah memegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, saya ingin bertanya. Tadi kan Ustaz ada mention tentang karena maksudnya saya masih belum menikah, masih muda juga, jadi saya punya awareness tentang ta'aruf tadi yang tadi Ustaz bilang. Bahwasannya kan kita harus cari tahu
nih tentang calon yang sedang maju itu kita tuh gimana dan lain-lain. Iya. Tapi sebenarnya dari diri saya sendiri, saya tuh punya rasa ketakutan bahwasanya nanti malah toxic marriage ini nanti malah akan timbul itu karena diri saya sendiri, karena saya memiliki sebuah trauma yang sangat juga. Iya. Yang ingin saya tanyakan, apa batas dari saya boleh memberitahu aib saya kepada para pasangan saya, di mana saya tuh punya ketakutan bahwa saya nanti tidak akan berikan sesuatu pada dia. Oke. Coba. Afwan. Tidak ada syariat untuk mempertontonkan aib diri kita kepada orang yang kita baru kenal. Bahkan perempuan mungkin yang punya masa lalu buruk, taruh dia sudah nggak gadis, kemudian dia bertobat. Nah, laki-laki yang mau melamar dia nanya tentang itu, haram untuk menjawabnya. Ngapain ngomong aib? Siapa yang bisa pilih takdir? Kita juga kalau bisa pilih takdir, pengen lahir di keluarga yang baik-baik, lingkungan yang baik, punya mama yang baik, papa yang baik. Coba kan kita nggak bisa pilih takdir. Sudah, masa lalu tinggalkan sudah. Siapapun kita dulu, hari ini kita kumpul di Masjid Agung Syuhada untuk belajar bareng. Kalau hari ini terjadi kiamat, hancurlah bumi, kita semua di sorga, betul? Itulah agama. Ya. Kecuali kalau memang punya status, ya saya janda, saya punya anak, boleh. Tapi kalau aib, khalas, sudah. Jangan ngomong aib. Kamu suka dengan dia yang sekarang. Tuhan saja kata Nabi, al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir bukan awal. Sebenarnya untuk cari tahu hidup di zaman milenial ini gampang. Ada sosial media, gampang ngomong sama orang, bahasa kita juga sama. Nah, di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, zaman khilafah Umayyah, Abbasiyah, perempuan dulu unik. Ini saya kasih bocoran. Sekarang susah dipraktekin. Karena dulu nggak segampang sekarang, perempuan kan terisolir. Betul-betul di rumah, ya, ada dipuri, dilindungi, terjaga, nggak bisa bergaul. Maka perempuan dulu itu lebih senang nikah sama laki-laki yang sudah punya istri. Kenapa? Dia lihat bukti. Oh, memang sama istrinya baik, sama mertuanya baik, dijamin dunianya, anaknya semua baik, sama yang begini aku mau. Karena memang orang dulu bisa cari bukti, hari ini nggak bisa kita. Dulu pernah dengar nama Naila, perempuan berusia 18 tahun yang merengek minta dinikahi sama Utsman bin Affan. Utsman khalifah ketiga setelah Abu Bakar, Umar, ya. Utsman umur 83, Naila umur 18. Dan Naila ini jadi istri yang keempat. Itu kalau kejadiannya Februari tanggal 6 2026 gitu. Itu rame tuh. Pasti orang semua bilang Naila ada penyakit nih gitu lah. Suka sama yang lebih tua. Atau Utsman nih pedofil. Betul. Kata Naila, salahnya di mana? Salahnya di mana? Utsman lelaki terbaik setelah Rasul. Allah jamin dia dengan sorga. Mungkin sebentar umurku dengan Utsman di dunia, tapi lama di sorga. Cerdas. Dia nikah untuk selamat dari dunia. Hari gini orang nggak begitu. Lihatlah bagaimana lelaki Ansor ketika menyambut muhajirin yang bernama Abdurrahman bin Auf menjadi asbab nuzul hadis yang mengatakan aulimu wala bisyah, nikahlah dengan 1 ekor kambing yang dipotong, rayakan pernikahan, ramein. Kenapa? Karena ada orang Ansor yang punya istri 4. Satu istrinya ini nggak kuat hidup dengan kemiskinan, nggak bisa nurut sama dia. Dengar-dengar ada sahabat Abdurrahman bin Auf muhajirin ini, orang Mekah yang kaya dan pinter. Karena saking kayanya Abdurrahman bin Auf ini, dia mau dibantu sama orang Madinah. Dia bilang, jangan, kasih tahu mana pasar, biar aku berusaha. Itu Abdurrahman bin Auf. Maka lelaki Ansor ini menceraikan istrinya dengan harapan dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Hari gini susah, nggak bakal sanggup. Lelaki menceraikan istrinya karena melihat ketidakadabaikan dalam rumah tangga. Setelah perempuan ini nikah dengan Abdurrahman bin Auf, Nabi bilang, sudahkah engkau menikah selama di Madinah? Iya. Kenapa nggak kasih tahu? Aulimu wal bisyah, asbab nuzul hadis tersebut. Nikahlah walaupun dengan seekor kambing yang disembelih. Ya, artinya apa? Setelah perempuan itu nikah dengan lelaki yang namanya Abdurrahman bin Auf, ternyata dia lebih nurut. Lelaki itu bijak sekali gitu loh. Kita pengen nikah ini ke sorga, bukan ke neraka. Maka solusinya ya berpisah. Tadi perkataan bahwa
cerai itu ibadah yang Allah benci, nggak sampai ke Rasul. Kalau seandainya perceraian adalah ibadah yang dibenci, Allah nggak tulis surat at-tolak, surat cerai di Quran. Mana ada surat an-nikah? At-tolak solusinya cerai. Kalau memang nggak mendatangkan kebaikan, berpisahlah. Belajar benci dan cinta karena Allah. Benci dan cinta ini nanti riwayat Imam Muslim, di mana kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim yang menjelaskan tentang manfaat cinta dalam hubungan. Cinta itu apa? Kitab ini banyak urusannya, bisa subuh urusannya. Ada itu aja dulu ya. Tapi saya pengen kasih penghargaan ke jamaah ya, laki-laki yang datang hari ini dari tempat yang paling jauh, ada sengaja datang buat kajian toxic marriage, ada di tempat yang paling jauh. Di mana Pak? Bogor Cilengsi. Antum datang buat kajian. Wow. Dari Bogor Pak. Cilengsi Pak. Ya walaupun di Bogor Cilengsi ini nggak nyambung sama Bogor beneran Pak. Saya orang Bogor, Cilengsi itu di Bekasi sebenarnya Pak. Tapi masya Allah, antum datang buat kajian ini. Barakallahu fikum. Nanti ongkos antum diganti sama panitia Pak. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Kalau antum nggak mau juga antum bagi ke orang. Rezeki antum insya Allah. Ada perempuan yang datang paling jauh. Datang sengaja, bukan istrinya ya, bukan anaknya ya. Orang lain ada. Ada. Yang paling jauh sengaja datang buat kajian pada malam hari ini ada. Ada, di luar kota ada. Semua orang Jogja. Orang Jogja semua. Ada yang paling jauh mana? Banyumas, datang buat kajian sengaja. Wow. Naik apa? Mobil. Nanti bahan bakarnya diganti sama panitia ya. Ada yang datang hari ini usianya paling tua laki-laki. Mumpung ada hijab, nggak ada yang tahu, tenang aja. Ada yang umur 70. 70. Ada 70. Ada Pak. Berapa Pak? 72. Ada yang lebih dari 72. Berapa Pak? 73. Wah, ada kakak ini. Ada yang lebih dari 73 ada. 73 paling tua. Paling tua 73 ya. Yang 72 sama 73 nanti ada sedikit buat jajan sama cucu Pak. Ya. Perempuan ada yang paling tua berapa? Perempuan paling tua. Ada. Ada yang 70. Belum ada. Berapa yang paling tua? Enggak ada yang tua? Mudah semua. Berapa? 65, itu paling tua 65. Berapa lagi yang lebih tua dari 65 ada? Khalas 65. Yang 65 yang paling tua juga nanti ada sedikit buat belanja cilok atau pentol ya. Ada panitia. Ini yang sudah 70-an, 60-an lebih, doakan kami ini yang muda-muda yang belum sampai usia seperti antum. Doakan semoga kami menjadi generasi robbani buat Indonesia, bermanfaat dunia dan akhirat insyaallah ya. Karena wallahu alam kami di usia antum yang 70 mungkin belum tentu mampu duduk malam-malam di majelis ilmu seperti ini. Kami respect sama antum, masyaallah, barakallahu fikum insyaallah ya. Semoga manfaatnya disampaikan dan yuk saling doakan diri kita, keluarga kita, doakan majelis ilmu kita ini ya, apa Sofia Soleha, doakan masjid kita ini semoga dijaga oleh Allah Agung Suhada, doakan negeri kita semoga dijaga ukhuwah kebangsaannya ya, doakan para pemimpinnya semoga diberikan hidayah. Allahu a'lam bishawab. Saya akan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.